Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang input dan output pada ESP32 board. Yang pertama menggunakan input sensor cahaya LDR. Alat dan bahan yang pertama ada ESP32, yang kedua laptop atau komputer, ketiga kabel USB micro B, 4 Arduino IDE, 5 sensor cahaya LDR, 6 resistor 10 k ohm, 7 kabel jumper. Menggunakan input sensor cahaya LDR, pemrograman ESP32 untuk membaca nilai sensor cahaya LDR pada ESP32. Yang pertama, jalankan Arduino IDE laptop atau komputer. Pada ESP32 membaca nilai sensor cahaya LDR pada ESP32 menggunakan pin analog 0 atau AO. Komunikasi serial pada baud rate 115200 di void di setup berikut cara menambahkan kode di bawah ini. Yang ketiga adalah membaca sensor cahaya LDR digunakan komunikasi pin analog dengan cara menambahkan kode di bawah ini di dalam void loop. Yang keempat, untuk mengirim nilai sensor cahaya LDR di serial monitor dalam waktu 1 detik, maka menambahkan kode di bawah ini dalam void loop. Pemrograman ESP32 untuk membaca nilai sensor cahaya LDR pada ESP32 sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Pemrograman ESP32 yang ketujuh, koneksikan ESP32. Yang kelima, koneksikan ESP32 dengan lengkap laptop komputer menggunakan kabel USB. Yang keenam, pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. Yang ketujuh, klik ikon verify Ctrl+L pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode. Yang ke-8, jika tidak terdeteksi error, ikon upload Ctrl+U untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. Menggunakan input sensor cahaya dan output relay. Alat dan bahan yang pertama ESP32, yang kedua laptop atau komputer, yang ketiga kabel USB micro B, yang keempat Arduino IDE, yang kelima sensor cahaya LDR, yang keenam resistor 10 k ohm, yang ketujuh kabel jumper, yang kedelapan modul relay 5 volt, yang kesembilan lampu bohlam 5 volt, yang ke-10 baterai 2x1 5 volt. Yang pertama, jalankan Arduino pada laptop atau komputer. Yang kedua, pada ESP32 mengontrol relay dengan sensor cahaya LDR pada ESP32 menggunakan pin analog O atau AO dan relay menggunakan GPIO 22. Untuk mengaksesnya perlu dilakukan inisialisasi pin yang akan digunakan dengan cara menambahkan kode di bawah ini. Yang ketiga, dalam mengonversikan GPIO tertentu akan dijadikan sebagai input atau output, digunakan fungsi pin mode untuk relay sebagai output dan sensor cahaya LDR sebagai input. Cara menambahkan kode di bawah ini dalam void setup. Yang keempat, untuk mengatur kondisi high atau low pada GPIO digunakan fungsi digital write. Hasil nilai sensor cahaya LDR akan terbaca di serial monitor. Jika nilai sensor kurang dari 200, maka relay akan aktif. Apabila nilai sensor lebih dari 200, maka relay tidak aktif. Masukkan kode di bawah ini ke dalam void loop. Yang kelima, koneksikan di ESP32 dengan laptop menggunakan kabel USB. Yang keenam, pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. Yang ketujuh, klik ikon verify Ctrl+L pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode. Yang kedelapan, jika tidak terdeteksi error, klik ikon upload Ctrl+U untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. ESP32 board menggunakan smartphone. Alat dan bahan yang pertama ESP32, yang kedua WiFi atau jaringan komputer, yang ketiga laptop atau komputer, yang keempat kabel USB micro, aplikasi BLNYK, yang keenam Arduino IDE. Yang pertama, unduh dan install aplikasi Blink dari Google Play Store pada smartphone Android. Buat akun aplikasi Blink. Akun dapat dibuat menggunakan akun Gmail yang telah dibuat. Sebelum yang ketiga, pada aplikasi Blink pilih New Project.
Yang keempat, berikan nama pada project. Nama project dapat bebas. Selanjutnya pada Comcus device, pilih ESP32 devboard, kemudian pilih WiFi pada connection type, dan klik create aplikasi. Blink akan menampilkan notifikasi bahwa authentication token telah dikirimkan ke email. Klik OK pada notifikasi. Yang kelima, aplikasi Blink akan mengarahkan ke kanvas window. Klik icon plus yang ada pada bagian atas jendela untuk memilih widget box. Kemudian pilih button. Yang keenam, klik button widget untuk mengubah pengaturan. Pada bagian pengaturan, atur output pin dengan memilih digital dan GP2. Setelah itu klik OK, kemudian pilih switch pada pemilihan mode. Yang ketujuh, setelah selesai pada pengaturan ini, aplikasi Blink siap untuk berinteraksi dengan perangkat keras ESP32 dan menekan tombol play pada kanvas window. Pemrograman ESP32 untuk aplikasi Blink. Yang pertama, unduh library Blink pada github.com blink library. Yang kedua, ekstrak file library yang telah diunduh, kemudian copy folder library ke dalam folder dokumen Arduino library. Yang ketiga, jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer. Yang keempat, untuk menambahkan status koneksi Blink, cloud, dan jaringan internet serta memasukkan library yang akan digunakan, tambahkan kode di bawah ini pada sketch editor Arduino IDE. Yang kelima, inisialisasikan GPIO ESP32 yang akan digunakan menambahkan kode di bawah ini. Yang ke-6, inisialisasikan authentication token dan network kredensial dengan menambahkan kode di bawah ini. Ubah SSID dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan. Sedangkan token Blink diubah sesuai authentication token yang tadi dikirimkan ke email oleh aplikasi Blink. Ketujuh, tambahkan kode di bawah ini dengan void setup. Pada void setup, dan lakukan inisialisasi baud rate, konfigurasi pin ESP32 dan menghubungkan ESP32 dengan WiFi menggunakan WiFi begin USD pas. Fungsi ini digunakan untuk melakukan koneksi dengan WiFi. Yang kedelapan, agar tetap terkoneksi dengan Blink Cloud serta mengirim dan menerima data, tambahkan kode di bawah ini ke dalam void loop, sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Mengintegrasikan ESP32 dengan aplikasi Blink. Koneksikan ESP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Yang kedua, pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. Klik icon verify Ctrl plus R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode. Jika tidak terdeteksi error, klik icon upload Ctrl U untuk mengubah kode ke dalam board ESP32. Yang kelima, buka shell Arduino IDE. Untuk memastikan bahwa ESP32 terkoneksi dengan network. Jika terbiasa terkoneksi, silang monitor akan menampilkan pesan seperti gambar di bawah ini. Yang keenam, pada aplikasi Blink, buka project yang telah terbuat sebelumnya dan klik icon play. Yang kemudian klik button pada aplikasi Blink untuk mengubah keadaan on off lead built-in pada ESP32.